guys, jadi hari ini gue lagi ada di Kopi Enak Karawaci yang cabangnya ada di Gading Serpong. Nah, hari ini gue bakalan review toko kopi ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu nih, nama gue Fianka dan sebelah sini ada kakak Ulum. Oke, Kak Ulum, dan sebelah sini Amril. Oke, yuk kita mulai. Halo Kak Ulum. Halo, Fianka. Jadi aku mau nanya-nanya nih, apa sih sebenarnya latar belakang berdirinya dari Kopi Enak ini? Oke, awalnya itu kita pengen adain tempat nongkrong yang asik gitu ya. Jadi setiap anak muda itu bisa nongkrong enak sambil ngopi dan nggak ngeluarin biaya mahal untuk ngopi. Itu rasanya juga enak, yang nggak kalah enak dengan yang lain. Nah, ibaratnya kita cuman pengen itu menghadirkan rasa yang nggak bisa dilupain orang gitu. Oke. Nah, Kak Ulum, ada pertanyaan kedua nih. Apa aja sih nilai-nilai utama yang dipegang sama Kopi Enak ini sebagai toko kopi yang kekinian nih? Oke, jadi kita itu ada 3 hal utama ya. Jadi yang pertama itu kita benar-benar pertama itu menjaga kualitas. Jadi kita itu ngejaga rasa itu tetap ada dan tetap bisa sama. Jadi di semua outlet kita itu dengan kualitas rasa yang sama, yang enak. Jadi nggak ada perubahan sama sekali di outlet manapun. Yang kedua adalah keramahan. Jadi kita menjaga namanya suasana yang hangat, suasana yang ramah dari pelayanan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dari keterjangkauan. Jadi kami itu percaya kualitas kopi yang kami berikan itu nggak mahal, terus ramah di kantong gitu. Mungkin ya itu sih 3 poinnya. Oke, makasih Yeah. Kak Ulum. Oke. Sekarang kita akan lanjut nih ke Kak Amril. Halo Kak Amril, aku ada pertanyaan juga nih buat Kak Amril. Menurut Kak Amril sendiri nih ya, apa sih yang membuat sebuah kopi itu disebut kopi enak? Kalau enak itu sebenarnya relatif ya. Kenapa kita masukin kata enak di dalam kopi enak itu? Ya karena kita udah melakukan ya riset yang lumayan lama untuk kita bikin beberapa macam kopi gitu kan, untuk kita pilih kopi mana yang akan kita jual di sini gitu. Jadi kopi kita itu emang udah kopi pilihan dan bahan-bahan baku kita udah bahan baku yang kita pilih gitu kan. Dan kopi enak itu menurut saya juga bukan cuma sekedar kopi biasa ya, mungkin bisa kopi yang dinikmati dengan keluarga, dengan teman, atau kopi yang dinikmati pada saat kita sendiri gitu. Kak Amril, boleh nggak sih kasih tahu kita ini yang lagi nonton, apa sih rahasia yang bikin kopi enak itu enak? Kalau rahasia harusnya nggak kita kasih tahu dong. Tapi mungkin di sini bisa kita kasih tahu kenapa kami bisa bilang kopi kami itu enak, dan mungkin rahasianya apa ya? Ya kita pilih biji kopi yang berkualitas gitu kan, kita seduh di suhu yang baik gitu, kita takar formula antara masing-masing bahan itu dengan porsi yang tepat gitu. Jadi mungkin itulah rahasia kenapa kita bisa bilang kopi kita itu enak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih menu favorit di Kopi Enak ini atau menu yang paling best seller di Kopi Enak ini? Kalau kopi enak sudah jelas pasti kopinya ya. Iya. Kopi enak kita udah pasti itu yang paling best seller kan.
kopi enak, kayak ada karamel macchiato, kita ada coklat juga gitu, kita ada matcha, minum-minuman segar gitu, minuman bersoda gitu, kita ada semua. Itu sih paling. Aku dengernya jadi ngiler banget nih Kak. Sebelum kita lanjut, boleh nggak sih kita ngopi dulu? Ayo kita ngopi dulu. Ayo Kak, silakan. Nah, Kak Ulum, aku mau nanya nih, apa sih harapan Kopi Enak untuk kedepannya? Jadi harapan kita itu Kopi Enak bisa terus tumbuh dan berkembang di kalangan komunitas. Terus kita juga kedepannya itu ingin menghadirkan cita rasa kopi itu di setiap orang itu dengan cita rasa kopi kasih sayang. Asik. Oke, aku mau balik lagi nih ke Kak Amril. Boleh. Apa yang dimaksud dengan proses kreatif sih di dapur barista itu? Boleh tolong dijelasin nggak? Oke, proses kreatif ya. Sebenarnya pekerjaan kalau barista itu emang pekerjaan yang kreatif ya. Jadi membutuhkan banyak skill. Jadi untuk kayak mengoperasional mesin gitu, membuat latte art itu membutuhkan skill juga yang lumayan panjang itu belajarnya. Terus juga kayak kita untuk membuat minuman yang rasanya pas itu kan butuh kayak perhitungan. Jadi dari berbagai macam bahan itu kita punya perhitungannya tuh, kita punya ini berapa gram untuk kita dapat dirasa yang pas gitu. Nah, selain itu juga kayak kita itu suka eksperimen kayak apa yang belum ada nih di kopi-kopi shop lain di tempat kita gitu kan. Yang kita ya mungkin gimana ya, kita mungkin ada waktu senggang dan kita pengen mencoba hal baru, ya kita kreatif kita bikin kayak menu, kita coba nih kayak kopi dicampur lemon gitu kan, kopi dicampur buah-buahan gitu kan. Itu sih paling kalau kita kayak memperdalam untuk kreativitas kita di dunia kopi itu. Terus nih Kak, aku kepo banget nih, dari mana sih barista itu mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah menu baru yang kira-kira tuh bakal disukai nih sama customer? Kalau inspirasi, mungkin kalau orang yang menemukan menu pertama kali ya itu mungkin agak jarang. Tapi kalau misalkan orang yang kalau sekarang tuh istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau mungkin kebanyakan itu kalau untuk sekarang ya. Jadi orang itu entah dia cuma nonton dari video-video TikTok, YouTube, atau orang yang datang ke coffee shop langsung, yang sebagai barista ya, kita datang ke coffee shop langsung, kita melihat menunya, mungkin kita udah tahu apa itu bahan bakunya. Kalau misalkan kita cocok, disitulah kita bakalan kayak, oh coba kita amati, kita tiru, kita modifikasi gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, gimana sih tanggapan kakak kalau misalkan selera customer itu mungkin kurang sama nih sama produk yang kita jual? Oh, kalau selera sih emang relatif ya, selera lidah itu relatif, cuma selama kita berjalan kurang lebih 3 tahun kita berjalan, customer kita itu yang sebelumnya pertama kali datang datang lagi gitu kan. Itu mungkin dari beberapa customer yang memang cocok lidahnya dengan tempat kita gitu kan. Ya mungkin kalau memang yang tidak cocok karena seleranya seperti ini, saya seperti itu, mungkin belum mencoba menu kita yang lainnya gitu. Mungkin bisa balik lagi untuk cobain menu kita yang lain gitu. Oke, kalau boleh tahu kira-kira nih Kopi Enak nih kedepannya bakalan ada terobosan atau menu baru apa nih? Kalau untuk saat ini kita pengen fokus karena kopi-kopi yang
creamy atau kopi-kopi yang pakai susu itu mungkin udah agak terlalu banyak ya. Kalau sekarang mungkin kita pengen fokus untuk coba kopi-kopi kita sandingkan dengan yang rasa asam gitu, kayak buah-buahan gitu, dengan kayak apa ya, mint dingin gitu. Kita sih lagi coba fokus untuk ke situ, tapi kita bakalan terus coba keluarin sih terobosan-terobosan untuk menu-menu baru kita bakal keluarin. Ada kesan dan pesan gak sih untuk pengunjung setianya dari Kopi Enak ini? Oke, terima kasih untuk seluruh customer Kopi Enak Karawaci yang selama ini sudah datang dan mencoba menu-menu kami. Nantikan kami di cabang kami yang selanjutnya. Oh iya, kita juga bisa terima pesanan loh untuk acara party, untuk acara meeting karyawan, atau untuk acara wedding pun bisa. Jadi tinggal hubungi kami aja untuk info lebih lanjut ya. Oh iya, kita juga ada satu lagi. Untuk nextnya itu kita akan adakan namanya member point untuk Kopi Enak. Jadi setiap member point ini nantinya akan bisa ditukarkan dengan promo-promo kita yang menarik. Jadi jangan lupa join ya.